Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Ibrahim dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, semester 4, reguler 3, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menghafalkan hadis Al-Arba'in yang berjumlah 42 hadis sebagai salah satu karya dari kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan dulu data diri, yaitu berupa KTP elektronik sementara. Ya, begitu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama tentang niat dan ikhlas. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila rasuli, barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, wa ila imra'atin yankihuha, dan kepada wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Rawahu Imam al-Muhadditsin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Al-Bul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya, alladaini huma ashahul kutubil musannafah, yaitu termasuk salah satu dari kitab yang paling sahih. Hadis kedua tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, satu kali kami pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadus thiyab, kemudian datang seseorang lelaki dengan pakaian yang sangat putih, syadidu bayadus sya'r, dan rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, dan dia tidak terlihat tanda-tanda perjalanan jauh padanya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatai la rukbatai, hingga ia duduk dan mendekatkan lututnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di pahanya. Faqala, maka dia berkata, Muhammad akhbirni anil Islam, Muhammad beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, untuk kau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji sesuai dengan kemampuanmu. Qala sadaqta, maka orang ini pun berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, maka kami kemudian terheran, dia yang bertanya kemudian dia membenarkan. Faqala akhbirni anil iman, maka dia pun juga berkata, Muhammad beritakan kepadaku tentang iman. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, al-iman antumina billahi wa malaikatihi, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wa qudrati wal qadr wa khairi bi khairi wa syarrihi, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, maka dia berkata, engkau benar. Faqala akhbirni, maka dia pun berkata,
ya Muhammad, akhbirni, beritakan kepadaku al-ihsan, tentang ihsan. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam anta al-ihsan anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Faqala akhbirni anis sa'ah, maka dia berkata, beritakan kepadaku tentang kiamat, kapan terjadinya? Faqala mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il, maka Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Faqala akhbirni an amaratiha, maka dia berkata, kalau begitu beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, kemudian engkau lihat seorang yang bertelanjang dada dan bertelanjang kaki, miskin dan orang yang miskin dan penggembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kemudian dia pergi, falabithtu maliyan, maka aku Umar diam sejenak. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Fakultu Allah wa rasuluhu a'lam, maka aku menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengajarkan tentang agamamu. Rawahu Muslim. Hadis ketiga, hadis ini diriwayatkan tentang rukun Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunil Islam wa khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kesaksian bahwa tidak Tuhan berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa itauz zakat, membayar zakat. Wa hajjul bait, dan haji ke Baitullah. Wa shaumu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis keempat, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah yang benar dan lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, sesungguhnya setiap dari kalian akan dikumpulkan penciptanya pada perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah, sebagai nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian selama itu pula menjadi alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian setelah itu menjadi segumpal darah dengan waktu yang sama. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat itu meniupkan kepadanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian dia diperintahkan untuk menulis beberapa perkara. Bikat birizqi, menulis rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amal-amalnya. Wa syaqiyyin aw sa'id, apakah dia termasuk orang bahagia atau orang sengsara. Apakah dia termasuk orang sengsara atau orang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, maka demi Allah yang tidak Tuhan selain dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh salah seorang dari kalian benar-benar telah melaksanakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', hingga jarak antara dia dan surga hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kemudian dia didahului oleh ketetapan. Fayamalu bi amali ahli nari fadkhuluha, maka dia pun mengamalkan amalan ahli neraka, kemudian dia memasuki neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, kemudian salah seorang dari kalian akan mengamalkan amalan ahli neraka.
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara dia dan neraka hanya sekitar sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian dia didahului oleh ketentuan. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, maka dia pun memasuki surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ke-5. Hadis ini diriwayatkan tentang perbuatan bid'ah yang tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabiyat istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. An Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama ini yang dia tidak ada sekalipun jejaknya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Rawal Bukhari Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dan dari riwayat dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada ketentuannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ke-6 tentang halal haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya adalah syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa irdihi, barang siapa yang menjauhi syubhat itu maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, siapapun yang jatuh ke dalam syubhat itu maka dia jatuh kepada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, hal ini seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewannya di daerah terlarang. Yushiku ayarta'afi, kemudian ditakutkan pasti dia akan nanti masuk ke daerah terlarang itu. Ala wa inna likulli malikin hima, katakanlah setiap raja punya larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, dan katakanlah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, katakanlah bahwa di dalam jasad ada satu gumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika daging itu baik maka seluruh tubuh jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila daging itu rusak maka rusaklah keseluruhannya. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ke-7 tentang agama adalah nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa, kepada siapa? Faqala, maka beliau menjawab, lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, kepada para pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ke-8. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang memerangi manusia yang tidak melaksanakan sholat dan tidak membayar zakat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka melaksanakan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asama minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam, dan jika apabila mereka telah melaksanakannya maka darah dan harta mereka telah selamat kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka ada pada tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ke-9. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah tentang melaksanakan perintah sesuai kemampuan.
An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa saja yang aku larang maka jauhilah, wa ma amartukum minhu fastata'tu uh, fast ma amartukum minhu fastata'tum, wa ma amartukum bi dan apapun yang aku perintahkan maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablakum, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim, mereka banyak bertanya, wakhtilafum ala anbiya'ihim, dan berdebat dengan nabi mereka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-10 tentang makan dari rezeki yang halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali keindahan. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana dia memerintahkan para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah, wahai para rasul, makanlah dari apa yang baik-baik dan beramallah kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa saja yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Tsumma dzakara rajula, kemudian beliau menyebutkan seseorang, yutilu safar ash'atha akbar, yang menempuh perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya menengadahkan ke atas langit. Waqala, maka dia berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dipenuhi dengan keharaman. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan. Rawahu Muslim. Hadis ke-11, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi tentang meninggalkan keraguan-raguan. Hadis ini dari sahabat Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. An Abi Muhammad, dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah SAW wa raihanati radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah SAW dan kecintaannya radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, hafiztu min Rasulullah SAW, aku menghafal dari Rasulullah SAW suatu hadis, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis Hasan, hadisnya Hasan. Rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala hadis Hasan sahih, dan dia juga berkata inilah hadis Hasan sahih. Hadis ke-12, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah. Hadis ini tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara baiknya tanda Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi wa ghairu, hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Kemudian hadis ke-13, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini tentang mencintai sesama muslim dari sahabat. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah SAW,
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ke-14. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini tentang larangan untuk berzina, membunuh dan murtad. Bukan dari Abu Hurairah. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, ketika dia bersaksi bahwa tidak Tuhan dan bahwa aku adalah utusan Allah, illa bi ihda tsalas, kecuali karena 3 hal. Salah satu dari 3 hal. As-sayyibuz zani, seorang tua yang berzina. Wan nafsu bin nafs, orang yang membunuh. Wat tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Al mufariqu li jamaah, yaitu yang meninggalkan jamaah. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ke-15. Hadis ini tentang berkata baik atau diam, anjuran berkata baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata hal yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ke-16. Hadis ini tentang anjuran untuk tidak marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, ya Rasulullah, wasiatkan aku. Qala la taghdab, maka Rasulullah menjawab, jangan marah. Faradada miraran, kemudian dia mengulanginya kembali terus bertanya. Qala la taghdab, maka beliau menjawab, jangan marah. Rawahu Muslim. Maaf, itu adalah diriwayatkan oleh Bukhari, Rawal Bukhari. Hadis ke-17. Hadis ini dari sahabat Shaddad bin Aus tentang berbuat baik dalam segala urusan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Ya'la, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atau al-ihsan kepada setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau engkau ingin membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibah, dan jika engkau ingin menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang baik. Wal hidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan menyenangkan hewan sembelihannya. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Hadis ke-18.
Maaf, maksudnya ya itu adalah kalau Bukhari Muslim. Ya, Bukhari Muslim. Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis ke-18. Hadis ini tentang kebaikan menghapus keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal. An Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman, dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhumah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhumah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan amalan-amalan yang baik sehingga dia menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia secara baik. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Hadis ini dari Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan, wa fi ba'd naskhi hasan sahih, dan dalam naskh yang lain adalah hasan sahih. Hadis ke-19. Hadis ini tentang wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Hadis ini dari Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kali saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan mendapatnya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa innal ummah, karena sesungguhnya suatu umat, lawi jutama'at ala ayyamfa'uka bisyai', jika mereka berkumpul untuk memberikan kamu kemanfaatan, la yanfa'uka bisyai', mereka tidak akan memberikan kemanfaatan itu sedikit pun, illa qad katabahullahu laka, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai', dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu bahkan sedikit pun, la yadurruka bisyai'in illa qad katabahullahu alaik, mereka tidak akan dapat memberimu mudarat kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan riwayat lain selain dari Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di depanmu. Ta'arraf ilallah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah di waktu senang, Allah akan mengenalimu di waktu susah. Wa innama wa inna ma akhta'aka lam yakul yusibak, maka apapun yang terhindar darimu maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakul yukhtiak,
dan apapun menimpamu pasti dia akan luput darimu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ma'a al wa'lam anna al faraj wa'lam anna anna al faraj ma'as sabar. Ketahuilah sesungguhnya wa'lam anna ma akhta'aka lam yakul yusibak. Ketahuilah bahwa apapun yang luput darimu tidak akan menimpamu. Wa anna ma yusibaka lam yakul yukhti'ak, dan apapun yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa'lam anna nasr ma'as sabar, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan bersama dengan kesabaran. Wa anal faraj ma'al karb, dan kemenangan bersama dengan kekalahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kesulitan bersama dengan kemudahan. Kemudian hadis ke-20. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Uqbah bin Amir tentang anjuran memiliki sifat malu. An Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya yang paling dikenal manusia dari ucapan para nabi terdahulu ialah idza lam tastah, jika engkau tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, maka kerjakanlah apa pun yang engkau mau. Rawahu al-Bukhari. Kemudian hadis ke-21. Hadis ini tentang istiqomah, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. An Abi Amr, dari Abi Amr waqila, dan juga dikatakan Abi Amroh, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, quli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Katakan kepadaku suatu ungkapan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selainmu. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ke-22. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah tentang menegakkan syariat Islam. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana pandangan Anda jika aku hanya salat wajib saja, wa sumtu Ramadan, dan puasa yang wajib saja, wa ahlaltul halal, kemudian aku menghalalkan yang halal, wa ahramtul haram, dan mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, kemudian aku tidak menambahkannya sedikit pun, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am, beliau menjawab, iya. Rawahu Muslim. Hadis 23. Di sini diriwayatkan oleh Muslim tentang kesucian bagian dari iman. Di sini diriwayatkan dari sahabat Al-Harithi bin Asim. An Abi Malik, dari Abu Malik Al-Harithi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah sebagian dari iman.
walhamdulillah tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma baina sama'i wal ard, dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi atau keduanya memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Wassadaqatu nur, wassalatu nur, dan salat adalah cahaya, wassadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti, wal qur'anu hujjatul laka au alaik, dan salat itu dan Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu dan hujjah atasmu. Fakullu nasi yagdu, maka kemudian setiap manusia beranjak keluar, faba'i'un nafsahu, menggadaikan dirinya, famu'tikuha, maka ada yang menyelamatkan dirinya dari azab, au mubiqah, dan ada yang menyengsarakan dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ke-24. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini tentang larangan berbuat zalim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwiyan Rabbi azza wa jalla, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang beliau sabdakan, riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman, waja'altuhu muharraman bainakum muharraman, dan aku telah menjadikannya haram di antara kalian, fala tadzalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum dhallun, kullukum dhallun, sesungguhnya setiap kalian itu tersesat, illa man hadaitu, kecuali siapa yang aku beri hidayah, fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan memberikan kalian hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, setiap kalian itu lapar, illa man at'amtu, kecuali siapa yang aku berikan makan, fastata'imuni, maka mintalah makanan kepadaku, at'imkum, maka aku akan memberikan kepada kalian makanan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, setiap kalian tidak berpakaian, illa man kasautu, kecuali siapa yang aku berikan pakaian, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan di pagi, di siang hari, dan di malam hari, di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, sesungguhnya kalian tidak dapat memberikan kepadaku mudarat, fatanfa'uni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian pun tidak dapat memberikan kemanfaatan kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya seseorang dari yang paling pertama dari kalian sampai yang paling terakhir dari kalangan jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, berada dalam ketaatan seperti ketaatan seseorang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, hal itu tidak menambahkan kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajul wahidin, berada dalam kondisi kedurhakaan seperti kedurhakannya salah seorang hati yang paling durhaka di antara kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang pertama sampai terakhir dari kalian dari kalangan jin dan manusia, qamu fi sa'idi wahidin, berkumpul pada satu bukit,
Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Lalu mereka meminta kepadaku dan aku memberikan setiap orang permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiyalakum thumma ufikum iyyaha. Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan kalian yang aku periksa dan aku balas kepada kalian balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ke-25. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim tentang sedekah selain dari harta. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya pergi mendapatkan banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa, wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim, tetapi mereka bersedekah dengan sisa harta mereka. Faqala, maka beliau menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian banyak jalan untuk bersedekah? Wa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu takbirah sadaqah, setiap takbir adalah sedekah. Wa kullu tahmidah sadaqah, setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilah sadaqah, setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, amar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyi anil munkar sadaqah, nahi munkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan bahkan pada setiap kemaluan kalian adalah sedekah. Qalu, maka mereka, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu alaihi wa yakunu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah ketika kami memuaskan nafsu syahwat kami bisa mendapatkan pahala? Qala, maka beliau menjawab, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi fiha wizr. Bukankah ketika dia menempatkannya pada yang haram, dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajra. Dan begitu pula jika dia menempatkannya pada yang halal, dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ke-26. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang segala perbuatan baik adalah sedekah. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian manusia wajib memberikan sedekah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu, di setiap hari ketika matahari terbit, ta'dilu baina tsnain sadaqah, engkau mengadili antara urusan dua orang adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi, engkau menolong seseorang pada kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, dan engkau menaikkannya ke atas kendaraannya, itu sedekah, adalah bentuk sedekah. Wa tu'inu 'alaiha sedekah, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau engkau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah bentuk sedekah. Wal kalimatut thayyibah sadaqah, dan kalimat yang baik adalah
Kata-kata yang baik adalah sedekah. Wa wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkah kaki menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit thoriq sadaqah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah termasuk juga sedekah. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini adalah Bukhari Muslim. Kemudian hadis ke-27. Tadi hadis ke-26 riwayat Bukhari. Hadis 27, hadis ini tentang menghindari keresahan hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari An-Nawas bin Sam'an dan diriwayatkan dari Ahmad dan Ad-Darimi dari sahabat Wabisa bin Ma'bad. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, albir husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu, dan dosa itu mahaka fi nafsika, apa saja yang meresahkan dirimu. Wa karita ayattali'a alaihi nas, dan kamu pun benci hal itu diketahui manusia. Rawahu Muslim. Di sini ada Muslim. Sedangkan yang satunya, wa an Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku mendatangi Rasulullah SAW dan beliau bersabda, jita tas'al anil bir, engkau yang datang bertanya tentang kebaikan, albir. Faqultu na'am, ya. Faqala istafti qalbak, maka beliau menjawab, mintalah pendapat kepada hatimu. Albirru matama'annat ilaihi nafs, adalah kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menenteramkan jiwa, wa tama'anna ilaihil qalb, dan yang menenangkan hati. Wal ithmun, sedangkan dosa, mahaka fin nafs, apa saja yang meresahkan jiwa, wa taradada fis sadar, dan meragu-ragukan dada, memberikan keraguan di dalam dada. Wa in aftakan nasu aftauk, sekalipun manusia memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis hasan. Rawainahu, kami riwayatkan, fi musnadai al-imamain, pada dari dua musnad dari dua imam, Ahmad bin Hambal, wad-Darimi, dan ad-Darimi, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Hadis ke-28. Hadis ini tentang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. An Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Al-Irbad bin Sariyah Abu Naji, dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami wejangan yang menggetarkan hati, wa zarifat minhal uyun, dan mengucurkan air mata. Fanadhunnu annahu mau'izatan faqulna ya, maka kami berkata, ya Rasulullah, kana mau'izatan muwaddi', seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, maka wasiatkanlah kepada kami. Qala, maka beliau menjawab, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wassam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, wa in ta'amaru alaikum abudun, sekalipun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya, bekas sama saya. Fa innahu, karena sesungguhnya, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, siapapun yang hidup setelah ini di antara kalian, maka dia akan melihat banyak sekali penyimpangan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajiblah bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah terhadap perkara-perkara baru yang diadakan. Fa inna kulla bid'ah dolalah, karena setiap perkara yang diadakan adalah
sesat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih. Kemudian hadis ke-29, hadis ini tentang menjaga lisan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Muadz bin Jabal. An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah wa yuba'iduni anin nar. Beritahukan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke dalam. Qala, maka beliau menjawab, laqad sa'alta an 'azim, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi, dan sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi siapa yang Allah berikan kemudahan baginya. Ta'budullah, yang pertama adalah engkau menyembah Allah. La tusyriku bi syai'a, jangan mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiz zakah, membayar zakat. Wa tasumu ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, kemudian engkau berhaji di Baitullah. Thumma qala, lalu beliau berkata lagi, ala adulluka ala abwabil khair, mau kau kukabarkan tentang pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnah, sesungguhnya puasa itu adalah tameng. Was-sadaqah tudfil khati'ah kama yudfil ma'un nar, dan sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air melahap api, menghapus api. Wassalatu rajul fi jawfil lail, dan salat seseorang di ujung malamnya. Tsumma qala, kemudian beliau membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur, hatta balagha, hingga sampai kepada akhirat, ya'malun, apapun yang mereka kerjakan. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah aku kabarkan kepadamu tentang perkara segala urusan. Wa amuduhu, tiang-tiangnya, wa dhirwati sanamihi, tiang-tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, iya benar ya Rasulullah. Faqala, maka beliau menjawab, ra'sul amr al-Islam, inti segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanami al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, ala adulluka bimalaki dzalika kulli, maukah kau kabarkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah kau kabarkan tentang bagaimana cara memiliki itu semua. Maka fakultu, maka aku menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani, kemudian beliau memegang lidahnya. Faqala, maka beliau bersabda, kuffa alaika hadha, jagalah ini. Fakultu, maka aku menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lam akhudhu nabi man takallama bi, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Faqala, maka beliau menjawab, sakilat ka ummuk, halah kamu ini. Wal yakabban nasu finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim, bukankah manusia dilemparkan, diseret di neraka jahanam di atas wajah mereka, atau beliau berkata di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidul alsinatim, karena ucapan-ucapan dari lisan-lisan mereka. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis Tirmidzi, dan beliau berkata hasan sahih. Kemudian hadis ke-30, hadis ini tentang batasan-batasan ketetapan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari sahabat Jurthum bin Nashir. An Abi Tha'laba, dari Abi Tha'laba al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an Rasulillah, dari dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, innallaha farada faraid fala tudai'uha, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian melalaikannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah menetapkan batasan-batasan dan janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahiku, dan mengharamkan banyak hal, maka janganlah kalian berurusan dengannya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan, dan mendiamkan banyak hal sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena lupa. Fala tabahatsu anha, dan janganlah kalian mencari pembahasan tentangnya. Hadis hasan rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu. Hadis hasan diriwayatkan oleh ad-Daraqutni. Hadis ke-31. Hadis ini tentang anjuran zuhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'ad. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas, tunjukkan kepada saya amalan yang jika saya kerjakan Allah akan cinta kepada saya dan manusia pun cinta kepada saya. Faqala, maka beliau bersabda, izhad fid dunya hibbukallah, zuhudlah pada dunia maka Allah akan mencintaimu. Izhad fima indan nas yuhibbukan nas, zuhudlah kepada apa yang ada di antara apa yang dimiliki manusia maka mereka akan mencintaimu. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah, hadis hasan dari Ibnu Majah, wa ghairuhu hakadha, dan selainnya juga seperti ini. Hadis ke-32. Hadis ini tentang larangan untuk memberikan kemudaratan kepada diri sendiri dan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan Malik dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan. An Abi Sa'id, dan Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirar, tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daraqutni, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni, wa ghairuhu huma musnadan, dan selain keduanya secara musnad tersambung. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan, sedangkan Imam Malik meriwayatkannya dalam kitab Al-Muwatta'nya secara mursal. An Amr bin Yahya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Abu Sa'id, dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Walahu turqun yuqai ba'daha ba'dan, sedangkan hadis ini memiliki banyak jalur yang saling menguatkan. Kemudian hadis ke-33. Hadis ke-33 hadis ini tentang bukti untuk berhakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'ton nasu bida'wahum, kalau seandainya setiap manusia diterima dakwaannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, pasti setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Lakinnal bayyina 'alal mudda'i, tetapi seorang pendakwa wajib mendatangkan bukti, wal yamin 'ala man ankar, dan sumpah wajib ada bagi orang yang mengingkarinya. Hadis hasan rawahu Al-Baihaqi.
Hadis ini diriwayatkan hadis hasan oleh Al-Baihaqi wa ghairuhu wa ba'duhu fi sahihain, dan sebagiannya juga ada di sahihain. Hadis ke-34 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, dan jika dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka itulah iman yang paling rendah. Rawahu Muslim. Hadis ke-35. Hadis ini tentang menjauhi kedengkian. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah saling dengki, wala tanajashu, dan janganlah saling menipu, wala tabaghadu, dan janganlah saling marah, wala tadabaru, dan janganlah saling memutus hubungan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian membeli sesuatu yang telah dibeli orang lain, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yazlimu, dia tidak menzaliminya. Wala yakhzulu, dia tidak mengabaikannya. Wala yakzibu, dia tidak mendustakannya. Wala yahqiru, dan dia tidak mengkhianatinya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yashiru ila sadri thalatha marat, Nabi SAW mengisyaratkan menunjuk ke dadanya 3 kali. Bihasabi imra'atin minasyarr, cukuplah seseorang dikatakan buruk. Ayyuhqira akhahul muslim, jika dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim bagi muslim lain, haramun damuhu, haram mengalirkan darahnya, wa maluhu, merampas hartanya, wa irduhu, dan melecehkan kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ke-36. Hadis ini tentang saling membantu sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man naffasa an mu'min, barang siapa menghilangkan dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, satu kesusahan di antara kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan di antara kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, siapa memudahkan seseorang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah satu kaum berkumpul fi baiti min buyutillahi, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum,
dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dilimpahi rahmat, wa haffathumul malaika, dikelilingi para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Wa man bata'a fi amalihi, dan barang siapa yang lambat dalam amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan mempercepat hal itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis ke-37. Hadis ini tentang pahala yang berlipat ganda, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yurihan Rabbi tabaraka wa ta'ala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, innallaha katabal hasanati wa sayyiat, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, wa thumma bayana dzalika, kemudian menjelaskan hal itu, faman hama bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, katabaha indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menuliskan hal itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berniat terhadapnya dan mengerjakannya, katabahallahu indahu asyrata hasanatin, Allah akan menuliskan pahalanya bagi di sisinya sebanyak 10 kali lipat kebaikan, ila 700 dhi'fan, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan jika dia berniat untuk melakukan keburukan tetapi dia tidak melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menuliskan hal itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berniat kepada hal itu lalu dia melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan menuliskan hal itu sebagai satu keburukan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ke-38. Hadis ini tentang keutamaan melaksanakan salat sunnah, melaksanakan amalan sunnah. Dari hadis ini dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali walin faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku telah menyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang telah aku berikan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta hibbah, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar, wa basarahu alladhi yubsir, dan penglihatannya yang dia pakai melihat, wa yadahu allati yabtashu biha, dan tangannya dia dipakai untuk memukul, wa rijalahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia pakai untuk berjalan, wa wala in sa'alani la'u'tiyannahu, jika dia meminta kepadaku maka aku pasti akan berikan,
wala in ista'adzani la'u'idhannahu, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi. Rawahu al-Bukhari. Di sini ada kata al-Bukhari. Kemudian hadis 39. Hadis ini tentang perilaku yang diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal. Al-khata, karena kesalahan, wan nisyan, karena lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa saja yang dipaksakan karenanya. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya juga. Kemudian hadis ke-40. Hadis ini tentang hidup laksana pengembara di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh dari sahabat Ibnu Umar, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, lalu beliau bersabda, kum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, idza amsayta fala tantadhirus sabah, jika engkau berada di sore hari maka janganlah tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa, dan jika engkau berada di waktu sore janganlah tunggu waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan gunakanlah kesehatanmu untuk bekal sebelum engkau sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan kematian juga untuk dan kehidupanmu untuk kematianmu. Rawahu al-Bukhari. Kemudian hadis ke-41. Hadis ini, hadis 41 tentang hadis ini tentang menundukkan hawa nafsu. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih, rawainahu fi kitabil hujjah, kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Hadis ke-42, hadis ini tentang dosa-dosa diampuni selain dari dosa syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa jarautani ghafartu laka ala ma minka wala ubali.
wahai ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian memohon ampun dan berharap kepadaku, maka aku ampuni apa yang ada pada kalian, dan aku tidak memperdulikan lagi seberapa banyak dosa setelah itu, dosa-dosa kalian itu. Wa ya ibna Adam, dan wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas samai, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, summa astaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau jika seandainya engkau laqitani, datang kepadaku, biqurabil ardi khotoya, dengan kesalahan sebanyak bumi, innaka lau la'ataitani biqurabil ardi khotoya, jika engkau mendatangiku dengan kesalahan sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyrik bi syai'a, lalu engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka, maka aku akan datang kepadamu, la ataituka biqurabiha maghfirah, dengan ampunan sebanyak itu pula. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Baiklah, alhamdulillah sampai sekian untuk hafalan hadis al-arba'in an-Nawawi, sejumlah 40 hadis. Untuk kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya, dan untuk kelancaran dan kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.